Kemampuan seni bela diri yang berasal dari Dantian. Tidak peduli seberapa keras seseorang menyangkalnya atau berpaling dari kenyataan, revolusi ilmu pedang yang mengguncang sistem lama sudah dimulai. Dan di waktu itu, setelah Roman mendemonstrasikan tekniknya itu kepada para tamu yang hadir, Roman pun mempersilahkan kepada siapapun untuk menanyakan perihal teknik yang baru saja Roman perlihatkan, dan Sergei yang dari awal ingin menjatuhkan reputasi dari Roman, setelah memperkenalkan dirinya dan berkata kalau teori yang barusan Roman jelaskan bisa dibilang cukup mengesankan, dengan menggunakan Dantian sebagai tempat mana seperti yang dilakukan para mage. Meski menurut Sergei itu adalah ide yang bagus, tapi di balik teori itu, Sergei berkata kalau ada beberapa masalah dalam penerapannya, seperti bagaimana Roman akan menunjukkan aliran mana itu ke Dantian dan membuatnya terikat di sana. Karena lingkaran mana yang terbatas di jantung sungguh dipenuhi dengan energi kehidupan, butuh waktu terlalu lama untuk mengaktifkannya dan menurut Sergei itu benar-benar tidak cocok untuk ilmu pedang. Dan jika Roman tidak bisa memecahkan masalah tersebut, Sergei berkata kalau teori dari Roman tersebut tidak lebih dari sekedar hayalan. Di sisi Roman, setelah mendengar perkataan dari Sergei pun lalu berkata kalau dia punya solusi untuk hal tersebut, dan memberikan alasannya kenapa dirinya memilih Dantian bagian bawah sebagai tempat penyimpanan sedari awal, dan seperti yang sudah diketahui, mana yang mengalir di seluruh tubuh memiliki beberapa titik di mana ia berhenti sementara. Yang pertama Dantian atas yang terletak di otak, kedua Dantian tengah yang terletak di jantung, dan ketiga Dantian bawah yang terletak di bawah pusar. Dengan Dantian atas dan tengah pada umumnya tidak cocok sebagai tempat penyimpanan mana, tapi berbeda dengan Dantian bagian bawah. Kemudian, Roman pun meminta izin untuk membagikan hasil eksperimen terkait stabilitas mana yang disimpan di Dantian bagian bawah, dan setelah menunjukkannya, Sergei yang terlihat terkejut pun lalu berkata kepada Roman, daripada dirinya menyebut metode Kaisar Alexander salah dalam pengaplikasiannya, bukankah sebaiknya Roman mempertimbangkan untuk menggabungkan dengan teknik aura milik Kaisar Alexander untuk meningkatkan daya ledaknya terlebih dahulu? Karena kalau kedua metode itu bisa bekerja sama, Sergei berkata kalau mungkin hasilnya akan positif. Di sisi Roman, dia dengan tegas berkata kalau itu benar-benar mustahil. Karena dasarnya saja sudah salah sedari awal, karena begitu Dantian terbentuk, mana bisa dikendalikan sepenuhnya tanpa resiko apapun. Bahkan tanpa ledakan liar, seorang swordsman yang menggunakan tekniknya itu tetap bisa mengendalikan aura yang begitu kuat. Dan berbeda dengan mage yang harus melepaskan mana keluar, pengguna pedang harus mengalirkan mana ke seluruh tubuh, yang membuat mereka perlu menyimpan jauh lebih banyak mana. Dan itulah sebabnya Roman berkata kalau teori Kaisar Alexander benar-benar salah kaprah. Dan di sisi Sergei, dia pun lalu bertanya kepada Roman, kenapa dirinya mengungkapkan teori tersebut kepada semua orang, tanpa terkecuali dengan mengundang Kekaisaran Kronos. Apakah Roman mempunyai motif tersembunyi di balik pengungkapan teori tersebut? Dan dengan santainya, Roman berkata kalau tidak ada alasan khusus dia mengungkapkan kebenaran dari tekniknya itu, cuman karena Kekaisaran Kronos yang terus-terusan mengirim mata-mata untuk mencuri teknik dari wilayah Dimitri, dan bahkan itu berulang-ulang kali. Roman berkata kalau menyiapkan panggung tersebut hanya untuk menunjukkan sebagian kecil dari tekniknya itu untuk bertujuan agar Kekaisaran Kronos tidak melakukan tindakan yang memalukan itu. Dan lewat presentasi yang sudah Roman tunjukkan kepada para tamu yang hadir, Roman berkata kalau dia berharap setiap negara selain Dimitri akan menerima sistem baru itu dan berkembang lebih jauh lagi. Di sisi Chris, dengan perasaan jantungnya yang mulai berdebar kencang, awalnya itu hanya getaran samar, namun seiring waktu, jantungnya berdenyut begitu hebat hingga dia tidak bisa mengendalikannya, dan di waktu itu, dia teringat dengan perkataan Roman di masa lalu yang menanyakan perihal tentang dirinya,
Kenapa tidak sekalipun dirinya merasakan keraguan tentang metode pelatihannya itu, dan dengan kejadian hari itu yang mengubah hidupnya yang sekarang, Chris yang akhirnya mengagumi tuannya itu yang ia anggap sebagai sosok yang memimpin arus yang akan terus menerjang semua masalah yang menghampirinya, bertindak dengan apa yang menurutnya benar. Itulah sosok Roman Dimitri di mata Chris yang ia layani. Dan jika ada orang yang bisa melebihi Roman di waktu tersebut, Chris tanpa ragu berkata kalau orang tersebut akan menjadi yang terkuat di benua itu. Dan karena tidak ada lagi yang bisa menyangkal metode pembelajaran Roman tersebut, pertemuan itu pun berakhir dengan fakta kalau teknik aura dari Roman Dimitri lebih hebat, dibandingkan dengan metode yang diajarkan oleh Kaisar Alexander. Di tempat Alexander, setelah melihat presentasi yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dia yang akhirnya tahu kalau energi di dalam tubuh bisa disimpan ke dalam dantian yang sudah terbentuk, seperti aura bisa digunakan seperti circle, maka kemungkinannya energi dalam tubuh tidak akan pernah terbatas. Namun, dengan apa yang diberitahukan oleh seorang seniman bela diri yang ia temui di kehidupannya yang lalu, yang mengatakan kalau seni bela diri itu sederhana seperti mengalirkan energi di dalam tubuh, itu sedikit aneh setelah Alexander memikirkan perihal tersebut. Meski pria tersebut menyebut dirinya seniman bela diri, tapi dia tidak pernah menyebutkan soal dantian seperti yang Roman utarakan, dan Alexander yang akhirnya tahu kalau dia mempelajari aura berdasarkan kebodohan itu yang akhirnya membuang-buang waktunya itu. Dibandingkan dengan Roman yang jelas menyebutkan dantian dan seni bela diri, Alexander meyakini kalau Roman pasti seorang seniman bela diri yang bahkan mungkin sudah berhasil mengalahkan para seniman bela diri tingkat atas dari dunia murim. Alexander, yang menganggap pemikirannya tersebut adalah sebuah kebenaran, akhirnya dia pun penasaran tentang jati diri dari Roman Dimitri di kehidupannya yang lalu. Apakah dia berasal dari Old Faction, Alliance of Evil atau bahkan dari kultus demonik? Dia pun bertanya-tanya, apakah seseorang seperti dirinya yang tidak ada hubungan dengan murim bisa mengungkapkan identitas Roman sebenarnya? Namun setelah pencapaian yang ia dapatkan di kehidupan barunya itu, Alexander menganggap kalau itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Karena, siapapun Roman di kehidupannya yang lalu, di kehidupannya yang sekarang di benua Salamander, Alexander berkata kalau Roman tidak lebih dari sekedar makhluk yang tidak berarti. Karena menurutnya, dialah yang menciptakan sesuatu dari awal, dan dengan hanya pengetahuan yang Roman ungkapkan tersebut, Alexander bertekad akan menunjukkan kepada Roman Dimitri dengan jelas apa yang bisa ia hasilkan. Kemudian, Alexander pun memanggil mistik bawahannya itu dan memberikan perintah untuk menginformasikan kepada para mata-mata yang ia susupkan ke wilayah Dimitri. Dengan cara apapun, Alexander memerintahkan mereka untuk mencari tahu segalanya tentang seni bela diri dari Roman Dimitri. Dengan apa yang telah Roman publikasikan tentang teknik auranya, presentasi dari Roman tersebut akhirnya mengakibatkan guncangan di seluruh benua, sehingga para penduduk di seluruh benua pun membicarakan perihal itu, apa yang akan terjadi kepada para pengguna pedang setelah tahu metode yang baru. Karena jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan perubahan, para penduduk berkata kalau mereka akan benar-benar tertinggal. Dan hal itu pun pasti akan mengakibatkan guncangan yang begitu besar terhadap sistem peringkat yang sudah ada. Namun di balik itu, para penduduk pun mempertanyakan, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pihak Dimitri, kenapa mereka dengan bebas mengungkapkan sesuatu yang luar biasa seperti itu, dan Lukas yang berada di tempat tersebut, dia pun membalas perkataan dari salah satu penduduk itu, tidak peduli soal masalah itu. Yang jelas sekarang adalah keseimbangan kekuatan akan berubah drastis mengarah ke wilayah Dimitri. Dan dengan ucapan dari Lukas tersebut, para penduduk pun berspekulasi, untuk menjadi swordsman aura yang tidak ingin tertinggal, mereka harus pergi ke wilayah Dimitri untuk mengasah kemampuannya itu. Dan dengan Dimitri yang bukan lagi negara perbatasan tetapi disebut sebagai tanah suci bagi para pengguna pedang. Dua kekuatan kuat,
pilar kembar benua untuk pertama kalinya dalam sejarah berpindah menjadi perjuangan tiga arah, dan retak-retakan itu pun akhirnya mulai terbentuk. Di salah satu tempat di wilayah Dimitri, terlihat seorang pria yang memakai jubah pun terlihat berjalan ke sebuah gang gelap untuk menerima sebuah panggilan dari seseorang, dan ternyata, orang itu adalah mata-mata yang disusupkan oleh Kekaisaran Kronos. Yang diketahui dia bernama Scott, dengan dia yang mendapatkan perintah untuk mencuri informasi seni bela diri dari wilayah Dimitri, dia pun bertanya-tanya, apakah tidak akan ada masalah melanjutkan misi tersebut di situasi seperti itu. Dengan Roman yang ia anggap seorang yang di luar nalar, bukan hanya Roman mengabaikan keberadaan mata-mata yang sudah ia ketahui. Dia bahkan membeberkan informasi yang berusaha Scott dan mata-mata yang lain untuk mencurinya, dan dengan kondisi yang ia anggap masih belumlah kondusif. Yang terbaik untuk sekarang, ia lakukan hanya tetap diam dan melihat situasi saja. Dan jika Dimitri benar-benar mempunyai kekuatan untuk menggulingkan Kekaisaran Kronos, dia harus sesegera mungkin membawa keluarga mereka ke wilayah Kronos yang ia anggap sebagai tempat yang aman. Namun dalam perjalanannya itu, dia harus mencari cara agar bisa mengevakuasi mereka secara aman tanpa sepengetahuan dari pihak Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.